Cerita dibuka dengan seorang anak murid SMA Byuksan yang berontak dan mulai memukul temannya. Mundur ke 13 hari sebelumnya, murid itu bernama Si-eun. Murid pendiam, namun sangat pintar. Dia lebih suka belajar sendiri ketimbang bergaul bersama murid-murid sekelasnya. Suatu hari, Si-eun menjadi pemenang kompetisi matematika di sekolahnya. Ia mendapatkan juara 1, sementara teman sekelasnya, Yongbin, mendapatkan juara 3. Berbeda dengan Si-eun, Yongbin adalah anak yang suka bergaul. Namun sayang, dia suka membuli anak-anak lemah. Karena kesal melihat Si-eun, Yongbin mulai mengganggunya. Namun, Si-eun tidak terganggu, ia hanya menatap Yongbin dengan tatapan yang dingin, kemudian menyuruhnya untuk hati-hati dan belajar. Yongbin semakin kesal, namun sebelum ia kembali mengganggu Si-eun, tiba-tiba tim olahraga datang mencari siswa bernama Suho. Mereka kesal karena seorang siswi cantik yang mereka gemari bernama Na-eun jatuh cinta kepada Suho, padahal Suho sudah menolaknya dan berkata Na-eun bukanlah tipenya. Para anggota tim olahraga itu lalu membuat keributan dan mengajak Suho berkelahi. Meski akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Suho. Si-eun sebenarnya anak yang kesepian. Ayahnya selalu bepergian sehingga ia selalu seorang diri di rumah. Namun ayahnya berpesan untuk tidak aneh-aneh di sekolah dan Si-eun tidak boleh mendapatkan masalah. Sementara ibunya adalah seorang pengajar daring. Biasanya Si-eun belajar dari video-video yang dibuat oleh ibunya. Seperti biasa, Si-eun selalu datang paling pagi di sekolahnya. Saat masuk kelas, ia melihat Suho tidur di dalam kelas. Bisa dipastikan tadi malam Suho menginap di kelas ini. Hari itu jam pelajaran olahraga, dan baju olahraga Si-eun tiba-tiba menghilang. Jika dilihat-lihat, sudah pasti pelakunya adalah Yongbin. Namun di sana, Si-eun lagi-lagi diam saja. Berbeda dengan belajar, Si-eun lemah di bidang olahraga. Teman-teman sekelasnya, terutama Jung-chan, mengejeknya. Ia ingin Yongbin segera mengerjai Si-eun. Namun, kata-kata dari geng Yongbin itu terdengar oleh Si-eun. Ia langsung menghadap kepada Yongbin dan memintanya untuk berhenti mengganggunya. Namun, permintaan Si-eun seolah menjadi pancingan buat Yongbin. Ia memerintahkan Tae-hun untuk mencekik Si-eun dan tidak boleh melepasnya. Beruntung, pada saat itu wali kelas mereka datang dan menghentikan perkelahian. 그냥 장난이었어요, 장난. 영신 괜찮아? 네, 정말 마세요. Saat Si-eun seorang diri di rumahnya, tiba-tiba kurir makanan datang dan mengetuk pintu rumahnya. Si-eun merasa tidak pernah memesan makanan. Namun saat dibuka, rupanya kurir makanan itu adalah Suho yang ternyata salah antar makanan. Sebagai teman sekelas, Suho pun minta minum kepada Si-eun. Baru kali ini, Si-eun bertemu dengan orang yang ceplas-ceplos seperti Suho. Singkatnya, di SMA Byuksan, kedatangan murid baru bernama Bomsok. Yongbin lalu berkenalan dan akhirnya tahu jika Bomsok pernah satu sekolah dengan temannya Jiwon. Tapi Bomsok tidak mengenal nama tersebut. Perhatian Bomsok lebih tertuju kepada Si-eun. Ia melihat leher Si-eun memar. Di klub, teman-teman Yongbin teler berat. Berbeda dengan Yongbin yang memilih untuk tidak mabuk karena minggu depan ada ujian. Meski nakal, ia tetap rajin belajar. Di sana, Yongbin bertanya kepada Sokdae, kakak sepupunya yang bekerja menjual rokok dan obat-obatan kepada anak-anak di bawah umur tentang salah satu obat. Menurut Sokdae, efek obat tersebut jika ditempelkan kepada seseorang dapat membuat kesadaran pemakainya berkurang. Tubuh menjadi lesu dan juga mengantuk. Bahkan, beberapa kasus ada yang sampai muntah. Sokdae tahu maksud dari Yongbin. Ia menyuruh Yongbin untuk tidak menggunakannya sembarangan. Keesokan harinya, di sekolah,
Yongbin meminta Bomsok untuk menemuinya. Ia berkata jika ia tahu kenapa Bomsok pindah ke sekolah ini. Itu karena Bomsok menjadi korban dari Jiwon. Menurutnya Bomsok adalah pecundang. Tapi Yongbin akan berteman dengan Bomsok dengan syarat Bomsok harus membantunya menempelkan obat ke leher Si-eun. Pada saat ujian sekolah, terpaksa Bomsok menuruti perintah dari Yongbin. Ia diminta untuk menempelkan obat sejenis koyo ke leher Si-eun. Beruntung, Si-eun tidak mencurigainya. Saat ujian, pandangan Si-eun mulai kabur. Ia jadi tidak fokus, bahkan ia berlari ke toilet karena merasa mual. Sementara Yongbin tertawa puas. Setelah dari toilet, Si-eun pun menyadari jika ada sesuatu di lehernya. Ia langsung menampar pipinya sendiri agar ia sadar. Teman-temannya begitu syok melihat tindakan Si-eun, bahkan gurunya sendiri. 아니에요. Saat ujian selesai dan waktunya mengoreksi jawaban, Si-eun terlihat begitu kesal karena banyak jawabannya yang salah. Ia lalu memukul mejanya dan melirik ke arah Bomsok. Bomsok berusaha menjelaskan, tapi Si-eun tahu siapa dalang di balik ini semua. Ia pun datang ke bangku belakang tempat Yongbin berada, menyiapkan pulpennya dan langsung menghajarnya habis-habisan secara brutal. Saat Si-eun ingin mengakhiri pertarungan tersebut dengan tendangannya, saat itu juga Suho melerainya. Tapi sayang, pada saat itu Si-eun mengira Suho juga membantu Yongbin dan ia pun langsung menyerang Suho. Beruntung, pada saat itu ada guru yang langsung menghentikan keributan ini dan Yongbin pun dibawa ke rumah sakit. Ibu Yongbin tidak terima putranya menjadi seperti ini. Ia berniat memasukkan Si-eun ke dalam penjara remaja. Tapi sebelum ibu Yongbin melakukannya, Si-eun lebih dulu memberitahukan perbuatan Yongbin di mana dia telah menyuruh siswa lain menempelkan obat narkotika di lehernya. Awalnya Yongbin berkilah, tapi Si-eun langsung mengambil tas Yongbin dan di sana mereka menemukan obat tersebut. Sehingga membuat ibu Yongbin pun terdiam. Guru mereka menyarankan kepada ibu Yongbin agar Yongbin pindah sekolah saja ketimbang masalah ini sampai ke Dewan Kekerasan Sekolah. Keesokan harinya, di sekolah, Jungchan dan Taehoon mengajak Si-eun berduel. Mereka berdua tidak terima kemarin mereka kalah karena katanya saat itu mereka sedang lengah. Tidak butuh waktu lama, Si-eun menerima tantangan mereka berdua dan membawa keduanya ke dalam toilet. Tapi, baru saja Si-eun mengeluarkan pulpennya, mereka berdua sudah ketakutan. 말하자. 부탁이다. Teman-teman sekelas bersorak, mereka seolah tidak percaya. Si-eun yang dikenal sebagai orang yang pendiam, rupanya tangguh juga. Tapi Si-eun tidak suka mereka mengkerumuninya. Ia tidak suka teman-temannya itu dekat dan bertingkah akrab dengannya. Sementara itu, Yongbin tidak terima kalah melawan Si-eun. Ia lalu meminta bantuan kepada Sok-do untuk membalaskan dendamnya. Saat Si-eun hendak pulang ke rumah menggunakan bus, ia bertemu dengan Suho yang sedang kerja paruh waktu menjadi kurir makanan. Pada kesempatan itu, Si-eun meminta maaf karena sudah salah sangka kepada Suho. Suho tidak masalah, yang penting Si-eun mau mentraktirnya makan. Setelah itu mereka pun berpisah. Si-eun pulang ke rumah sementara Suho pergi ke sekolah, mandi, dan tidur di sana. Seperti biasa, Si-eun datang ke sekolah lebih awal dan melihat Suho tidur di dalam kelas. Saat makan siang, ia mengajak Suho ke kantin dan akan mentraktirnya. Semua orang pun terkejut karena Si-eun tidak disidang setelah penyerangan tersebut. Berbeda dengan Yongbin, padahal posisi Yongbin adalah korban. Teman-temannya pun bergosip jika Yongbin ketahuan membawa obat, makanya Si-eun dibebaskan untuk menutupi kasus tersebut. Dan sekarang, Si-eun terlihat akrab dengan Suho. Di sekolah, Suho terkenal kuat dan jago MMA, bahkan hampir debut di UFC. Mendengar hal tersebut, Bomsok lalu mulai mendekati Si-eun.
Ia mencoba meminta maaf, tapi si Eun tidak mau berurusan dengan Bomsok lagi. Sampai kemudian Bomsok melihat si Eun dihadang oleh Yongbin, Sokdo, dan juga teman-temannya. Bomsok lantas membangunkan Suho yang masih tertidur di dalam kelas. Ia berkata, si Eun dalam bahaya. Tapi Suho menolak untuk membantu si Eun, lebih baik ia tidur saja, lagi pula ia tidak terlalu akrab dengan si Eun. Bomsok kemudian berkata ia bersedia membayar Suho agar mau membantu si Eun. Mendengar ia mendapatkan bayaran, tentu saja Suho langsung bergegas mencari keberadaan si Eun. Sementara itu di gang kecil, Yongbin meminta kakak sepupunya itu untuk melukai tangan si Eun agar ia tidak bisa belajar lagi. Tapi selagi Yongbin berbicara, si Eun sedang mengatur strateginya. Tanpa berlama-lama, si Eun langsung mengeluarkan pulpennya dan menyerang Sokdo, namun berhasil Sokdo tahan. Tapi kemudian semua orang berhasil si Eun jatuhkan. Saat si Eun hendak pergi, Sokdo kembali menyerang si Eun hingga ia terjatuh. Ia sudah salah karena terlalu meremehkan si Eun. Pada saat itu, Yongbin langsung menyerang si Eun sambil terus mengata-ngatainya. Lalu, ia meminta teman-temannya untuk memegangi tangan si Eun, lalu kemudian menginjak tangannya sesuai dengan keinginannya. Tapi kemudian, Suho datang dan langsung menjatuhkan Yongbin. Ia meminta kepada mereka semua untuk berhenti sampai di sini. Tapi Sokdo tidak tinggal diam. Ia kembali menyerang Suho dan pertarungan pun menjadi one by one. Pada saat itu, Yongbin memerintahkan teman-temannya untuk mengeroyok si Eun. Selagi temannya memukuli si Eun, ia mengambil botol minuman dan hendak memukulkannya ke kepala si Eun. Namun pada saat itu, Bomsok datang dan langsung mendorong Yongbin hingga terjatuh. Suho yang berhasil mengalahkan Sokdo berkata, kenapa mereka malah main keroyokan? Sebagai pria yang gentle, apa mereka tidak malu? Buktinya, kakak Yongbin, Sokdo saja malu melihat tingkah Yongbin. Saat itu, Sokdo pun mengakhiri pertarungan ini dan pergi dari sana. Setelah itu, Suho mengajak si Eun dan Bomsok mampir ke tempat kerjanya. Di restoran kecil, tempat dia biasa mengantar makanan. Karena tadi ia membantu si Eun, Suho pun jadi terlambat bekerja. Maka dari itu, untuk bayarannya, Suho ingin teman-temannya membantunya bekerja. Setelah melakukan serangkaian pekerjaan, mereka bertiga pun makan bersama. Di sana, Bomsok meminta maaf kepada si Eun. Ia berkata pada saat itu Yongbin tengah mengancamnya. Ia juga tidak tahu akan berakhir menjadi seperti ini. Si Eun pun memaafkan Bomsok dan malam itu mereka bertiga pun bersenang-senang. 손 씻었어? Karena berurusan dengan si Eun, Sokdo jadi terlambat datang ke tempat bosnya, Gilso. Teman mereka, Yongyi, memberitahukan jika Sokdo baru saja membalaskan dendam adik sepupunya, namun berakhir kalah dengan anak SMA. Gilso kemudian mendapatkan ide cemerlang. Ia kemudian memukuli Sokdo, bahkan dengan bengisnya dia mematahkan lengan Sokdo dan berkata, "Mari hasilkan uang lebih." Setelah selesai les, si Eun kemudian mampir untuk membeli sesuatu. Di sana ia bertemu dengan Yongyi yang pada saat itu sedang mencuri lipstik. Namun, si Eun berlalu tanpa mempedulikannya. Yongyi kemudian mendekati si Eun seakan-akan mereka adalah pasangan kekasih. Terlebih, ia melihat si Eun pergi membeli payung. Malam itu hujan turun dengan deras sehingga Yongyi meminta si Eun mengantarkannya ke suatu tempat. Rupanya Yongyi mengajak si Eun untuk makan tteokbokki bersama. Karena tahu si Eun tidak mempunyai banyak teman, Yongyi lantas memberikan nomor ponselnya agar kapan-kapan mereka berdua bisa nongki bersama lagi. Keesokan harinya, Yongbin datang ke sekolah untuk membersihkan barang-barangnya.
Ia lalu mendatangi Si Eun dan mengajaknya untuk bicara sebentar. Si Eun awalnya menolak, tapi karena Yongbin terus memaksa, maka kemudian ia pun menyetujuinya. Ternyata Yongbin membawa Si Eun menemui Gil-soo. Suho sudah menduga hal ini akan terjadi. Gil-soo menemui Si Eun untuk minta ganti rugi karena sudah membuat tangan Sok-do terluka parah. Suho yang saat itu bertarung melawan Sok-do merasa tidak pernah menyerang tangan kakak sepupunya Yongbin itu. Jelas, ini adalah akal-akalan geng mereka untuk mendapatkan keuntungan dengan memeras mereka. Gil-soo ingin Si Eun membayar ganti rugi pengobatan sebanyak 15 juta won. Jika dalam 3 hari mereka tidak bisa membayar, maka nyawa taruhannya. 장난 같아? 야, 가자. 뭐 지들이 어쩔 건데. Selama beberapa hari ini, Si Eun, Bomsok, dan Suho diikuti oleh geng Gil-soo. Karena kesal, Si Eun lalu menghubungi Yongyi dan mengajaknya untuk bertemu. Sebenarnya siapakah Gil-soo? Sementara Bomsok karena dia adalah anak orang kaya, ia pun mencuri jam tangan milik ayahnya dan menjualnya. Si Eun maupun Suho menolak uang dari Bomsok. Menurut mereka hal ini bisa diselesaikan jika mereka lapor polisi. Dan setelah menemui Yongyi tadi malam, Si Eun mendapatkan bukti-bukti siapa sebenarnya Gil-soo. Gil-soo adalah gangster yang menjalankan situs judi online di mana anak-anak SMA lah korbannya. Situs itu sudah disetting, pemain hanya akan menang di awal. Setelahnya, mereka akan terus kalah sehingga mulailah mereka mencari pinjaman atau menggadaikan barang-barang berharga. Sudah banyak anak-anak menjadi korban dari Gil-soo. Gil-soo memang memberikan dirinya dan teman-temannya tempat tinggal. Tapi sebenarnya Gil-soo adalah orang yang jahat. Ia bisa membunuh Si Eun dan juga teman-temannya. Di dalam rumah Gil-soo terdapat berangkas yang berisikan buku besar, kontrak para korban dan juga obat-obatan. Jadi menurut Si Eun ini sudah cukup untuk membawa polisi menggerebek rumah Gil-soo. 잘 짰으니까 밥부터 먹고 움직일까? Singkatnya, saat pulang sekolah sebelum berhadapan dengan geng Gil-soo, Suho mengatur rencana. Ia akan pergi sendiri dan mengulur waktu selagi Si Eun membawa polisi. Bomsok menolak karena lebih baik mereka menyerahkan uang saja dan masalah pun akan selesai. Tapi masalah tidak bisa selalu diselesaikan dengan uang. Kemudian Suho pun maju dan bertemu dengan Gil-soo. Ia berkata, sebelum menyerahkan uang, ia ingin bicara empat mata dengan Gil-soo. Awalnya Gil-soo menolak karena ia ingin uang saja. Tapi kemudian Suho berkata jika ia tahu apa pekerjaan Gil-soo, ia menjalankan judi online yang sudah dimanipulasi dan targetnya adalah anak-anak SMA-nya. Gil-soo bingung dari mana Suho mengetahuinya. Suho berbohong jika ia tahu dari Yongbin karena Yongbin adalah teman sekelasnya. Suho berkata ia adalah penguasa di sekolah ini. Ia menjanjikan akan membuat situs judi Gil-soo akan mendapatkan banyak peminat. Gil-soo langsung menyetujuinya. Ia pun membawa Suho ke rumahnya. Sementara itu, Yongyi dan Sok-do menunggu kedatangan Si Eun di depan sekolah. Setelah Gil-soo pergi, Si Eun kemudian mendatangi Yongyi dan menanyakan alamat rumah Gil-soo. Yongyi kemudian memberitahukan kepada Sok-do jika ia dan juga Si Eun akan memenjarakan Gil-soo. Karena jika mereka terus-terusan hidup seperti ini, hidup mereka tidak ada masa depannya. 진짜 막장 인생 살 것 같아서 그래. 나도 안 괜찮잖아. Singkatnya, sampailah Suho di rumah Gil-soo. Sebelum mereka membicarakan kerjasama, Gil-soo ingin Suho menyerahkan ponselnya terlebih dahulu. Tapi Suho menolak, maka kemudian mereka pun langsung menyerang Suho habis-habisan. Terlebih, Gil-soo sedari awal tahu jika Suho dan kawan-kawannya sudah menipunya. Ia lalu mengecek ponsel Suho dan di sana ia melihat pesan dari Si Eun jika ia akan datang bersama polisi.
Sementara itu di sekolah, Bomsok berbeda pendapat dengan si Eun. Ia pergi naik taksi dan pergi ke rumah Gilso untuk menyerahkan uang. Sementara si Eun pergi ke kantor polisi. Jadi saat Bomsok sampai ke rumah Gilso, pada saat itu ia melihat Suho sudah pingsan. Gilso pun juga menangkap Bomsok dan pergi dari sana. Saat si Eun sampai ke rumah Gilso bersama polisi, Gilso sudah tidak ada di sana. Sehingga terpaksa polisi pun pergi karena menurutnya laporan si Eun palsu. Si Eun yang tidak tinggal diam langsung masuk ke dalam rumah Gilso. Ia memanjat pagar dan mendobrak pintu. Dalam rumah Gilso, ia melihat darah segar. Lalu setelah itu, si Eun menjelajahi rumah tersebut dan kemudian melihat brankas yang diceritakan oleh Yongyi. Namun, brankas tersebut sudah kosong. Di perjalanan, dengan kesal Gilso menghubungi Sokdo dan menyuruhnya datang ke taman bermain yang terbengkalai bersama Yongyi. Ia sudah tahu, Yongyi lah yang memberitahukan si Eun lokasi rumahnya dan berencana membawa polisi. Sokdo awalnya ingin pergi sendiri, tapi Yongyi tidak mau membiarkan rekannya itu menyelesaikan masalah yang sudah ia buat. Maka kemudian mereka pun pergi bersama. Yongyi menghubungi si Eun dan menyuruhnya untuk memasang aplikasi map agar mereka bisa saling tahu keberadaan masing-masing. Setelah tahu kemana Yongyi pergi, si Eun langsung bergegas menyusulnya. Sementara di taman, Suho akhirnya terbangun dari pingsannya dan Bomsok ada di sampingnya. Ia masih saja bercanda, padahal hidup mereka berada di tangan Gilso. Setelah Sokdo dan Yongyi datang menghadap Gilso, Gilso langsung bertanya, apa dia pernah membuat Sokdo dan Yongyi kecewa? Ia sudah memberikan mereka makan dan juga tempat tinggal, bahkan ia membayar Sokdo. Apakah sekarang hati Sokdo menjadi lemah setelah memiliki anggota? Sokdo kemudian menyuruh Gilso untuk memukulnya saja. Tidak menunggu waktu lama, Gilso langsung menghajar Sokdo habis-habisan, bahkan seolah hendak membunuhnya. Yongyi menyuruh Gilso untuk berhenti, tapi apa? Gilso malah beralih hendak membunuh Yongyi. Ia langsung mencekiknya hingga gadis muda itu hampir saja mati. Tapi kemudian tiba-tiba terdengar sirene dari polisi dan si Eun pun datang. Ia berkata, polisi akan menggeledah mobil mereka. Gilso tidak punya pilihan selain kabur. Pada kesempatan itu, si Eun langsung membuka ikatan teman-temannya dan mengajak mereka untuk pergi dari sana. Tapi Gilso dan gengnya kembali karena ternyata si Eun menipunya dengan memasang ringtone sirine palsu di ponselnya. Gilso dan anak buahnya kembali menyerang si Eun dan kawan-kawannya. 영아, 가자. Pada saat itu, Gilso berhasil menghujamkan pisau ke wajah si Eun. Ia berniat menghabisi si Eun hari itu juga. Namun, tembakan dari polisi menghentikan semuanya. Si Eun benar-benar menghubungi polisi. Kali ini, Gilso tidak bisa kabur lagi. Singkatnya, mereka semua pun ditangkap, termasuk Sokdo. Tapi sebelumnya, Sokdo sempat menyuruh Yongyi dan rekan mereka si bungsu Sungchan untuk kabur. Di kantor polisi, si Eun dan Bomsok dimintai keterangan, sementara Suho dibawa ke rumah sakit. Si Eun dan Bomsok bertemu dengan asisten atau sekretaris ayah Bomsok yang telah berdiskusi dan membuat kesepakatan dengan polisi jika si Eun, Bomsok, dan Suho tidak akan dikaitkan ke dalam masalah ini. Jadi, baik itu pihak sekolah atau keluarga mereka tidak ada yang mengetahuinya. Nama mereka bersih dan si Eun diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Sementara Bomsok akan pulang bersama asisten ayahnya. Saat si Eun pulang, ia ingin asisten ayah Bomsok itu melepaskan Sokdo. Karena kawanan Sokdo selain Gilso adalah orang-orang yang dieksploitasi oleh Gilso. Mereka terpaksa menuruti apa kata Gilso, jika tidak nyawa mereka terancam. Setelah si Eun pergi, tertinggallah Bomsok yang pada saat itu memohon kepada asisten ayahnya untuk tidak melaporkan hal ini kepada ayahnya. Tapi sayang, ia tidak bisa melakukannya karena ayahnya sudah mengetahuinya. Justru, ayah Bomsok ingin putranya itu membalas apa yang sudah Gilso perbuat kepadanya.
Bomsok bisa memukul Gilso sesuka hatinya, tapi Bomsok enggan melakukannya. Asisten ayah Bomsok kemudian memukul Gilso dengan keras. Ia lalu memberi contoh bagaimana cara memukul, tapi di sana Bomsok enggan, meski Gilso meremehkannya karena tidak ada apa-apanya timbang kedua temannya. Si-eun dan Yong-yi kemudian menjenguk Suho di rumah sakit. Si-eun lalu menjelaskan jika ayah Bomsok sudah menutup semuanya dan nama mereka bersih, tidak ada sangkut pautnya dengan Gilso. Suho juga baru ingat jika sekretaris ayah Bomsok datang ke rumah sakit dan membayar tagihan rumah sakitnya. Ternyata ayah Bomsok adalah seorang anggota dewan, Oh Jin-won. Sementara di rumah Bomsok, ia dihukum oleh ayahnya. Ayahnya ternyata bukan tipe ayah yang penyayang. Jika ia mendengar sedikit saja ada yang salah dari putranya, ia akan memukulnya dan berkata Bomsok adalah benih yang buruk. Setelah masalah tersebut, kabar gosip pun menyeruak ke sekolah jika Si-eun, Suho, dan Bomsok menjerumuskan gangster ke penjara. Bomsok merasa kini di sekolah namanya menjadi terkenal dan anak-anak perundung jadi takut kepadanya. Untuk merayakannya, Bomsok lalu mengajak kedua temannya untuk nongkrong di akhir pekan dan ia akan mentraktir teman-temannya. Pada saat itu, Si-eun bertanya tentang Yong-yi kepada Suho, di mana Yong-yi untuk sementara ini tinggal bersama Suho dan nenek Suho. Ia juga bekerja paruh waktu bersama. Suho ingin mengajak Yong-yi untuk ikut nongkrong bersama mereka bertiga. Bomsok pun setuju meski terlihat ia seperti agak keberatan karena hanya dia yang tidak tahu tentang Yong-yi. Singkat cerita, saat weekend sebelum Bomsok pergi, ia lebih dahulu melihat Instagram milik Suho di mana Suho masih belum juga memfollow Instagramnya. Tapi Suho memfollow Instagram milik Yong-yi. Bomsok agak cemburu karena yang lebih dulu dekat dengan Suho dan Si-eun adalah dirinya. Kenapa seolah Yong-yi mengambil posisinya? Pada saat Bomsok, Suho dan Yong-yi bertemu pun, Bomsok seolah terasa asing. Obrolan menjadi tidak nyambung dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya Suho dan Yong-yi bicarakan. Saat memesan minuman pun, Bomsok merasa diabaikan. Ia hanya diperlukan saat membayar pesanan. Saat Si-eun datang pun, semua tidak berubah. Bomsok seolah sendirian. Selesai nongkrong, mereka kemudian berkaraoke. Suho dan Yong-yi yang punya energi yang sama tidak berhenti bernyanyi, sementara Si-eun dan Bomsok hanya duduk melihat mereka. Bomsok lalu menawarkan untuk membelikan minuman untuk Si-eun. Saat di luar, Bomsok bertemu dengan para pembuli di sekolahnya yang dulu. Bomsok lalu kabur menghindari mereka. 야, 전화해봐. Saat pembuli itu sudah tidak terlihat, Bomsok kembali ke ruangannya. Pada saat itu, Yong-yi memberitahukan ada telepon masuk di ponsel Bomsok. Bomsok kesal karena tidak seharusnya Yong-yi menjawab telepon di ponselnya. Di sana Bomsok meneriaki Yong-yi. Yong-yi tidak terima diteriaki seperti itu. Ia jadi kesal dan pergi dari sana, seolah perilakunya tidak salah. Suho lalu pergi menenangkan Yong-yi. Sementara Si-eun bertanya kepada Bomsok apa yang terjadi. Pada saat itu, para pembuli itu kembali datang dan ingin Bomsok bicara dengan mereka. Tapi Si-eun yakin ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ia menyuruh para pembuli itu untuk pergi. 그래 미안. 주먹 받아라. Semenjak malam itu, tingkah Bomsok berubah. Ia jadi mudah marah. Ia kesal kepada teman sekelasnya yang menurutnya mengganggunya tidur karena bicara terlalu keras. Si-eun dan Suho mencoba menghalangi Bomsok dan membawanya pergi. Tapi Suho yang saat itu merangkul Bomsok malah kena semprot dan Bomsok pergi meninggalkan kedua temannya. Semenjak saat itu, Bomsok mulai teringat kembali saat-saat di mana dia dipukuli di sekolah lamanya. Ia pun mulai tidak turun sekolah dan hal tersebut membuat Si-eun merasa khawatir. Si-eun
yang saat itu sedang olahraga bersama Suho, lalu mengajaknya untuk pergi ke rumah Bomsok dan mengecek keadaannya. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, mereka berdua mampir ke rumah Bomsok dan tercengang karena rumah Bomsok ternyata begitu besar. Suho berkata, pantas saja Bomsok begitu kurus, rumahnya saja sebesar ini. Saat Suho melihat foto keluarga Bomsok yang nampak bahagia, Bomsok langsung berkata, mereka bukan keluarganya. Ayahnya mengadopsinya untuk meningkatkan citra politiknya. Di sana, Si-eun memaksa Bomsok untuk memberitahukan mereka apa yang sebenarnya terjadi kepada Bomsok. Awalnya, Bomsok ragu untuk menceritakannya. Tapi akhirnya, karena teman-temannya memaksa, Bomsok pun bercerita jika orang-orang yang ia temui di tempat karaoke adalah orang-orang yang dulu membulinya. Dia sering keluar masuk rumah sakit akibat pukulan dari mereka. Dan itu juga alasan mengapa dia pindah sekolah. Setelah bertemu mereka lagi, mereka terus-menerus menelponnya dan memintanya untuk keluar menemui mereka. Suho lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka sampai membuli Bomsok? Bomsok bilang, sudah biasa setiap sekolah, pasti pembuli memilih salah satu korbannya dan kebetulan dia adalah korban. Padahal dirinya hanya ingin menjalani hidup yang normal. Mendengar betapa menderitanya Bomsok, Suho lalu ingin membalas perbuatan pembuli itu. Ia menyuruh Bomsok untuk menghubungi mereka dan mengajak mereka untuk bertemu. Singkatnya, Bomsok pun menghubungi mereka dan mereka menyuruh Bomsok datang ke tempat karaoke. Di sana mereka tidak menduga Bomsok membawa teman. Bomsok meminta pembuli itu meminta maaf kepadanya. Mereka semua langsung tertawa. Pembuli itu berkata, orang yang meminta maaf adalah orang yang melakukan kesalahan. Namun, mereka semua berteman dan bersenang-senang bersama. Suho kesal karena pembuli itu terlalu banyak mengulur waktu. Ia langsung menarik rambut pembuli itu agar meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan terhadap Bomsok. Karena kesakitan, pembuli itu langsung meminta maaf kepada Bomsok. Namun, ia tidak meminta maaf secara tulus, sehingga membuat Bomsok kesal. Jadi untuk itu, Bomsok pun langsung memukul pembuli itu, tapi pembuli itu membalas pukulan Bomsok hingga kacamata Bomsok terlepas. Suho mencoba menahan pembuli itu, tapi di sana Bomsok lepas kontrol. Bahkan ia mengambil mic dan hendak memukulkannya ke kepala pembuli itu. Beruntung, Suho langsung merangkul Bomsok dan membawanya pergi dari sana. Sementara Si-eun meminta mereka semua yang ada di sana untuk berhenti menghubungi Bomsok jika tidak mau kenapa-napa. Di luar, Bomsok mendorong Suho. Ia kesal karena Suho selalu merangkulnya dan menyeretnya kemana-mana. Ia kesal, Suho menyuruhnya untuk berhenti menyerang pembuli itu. Seakan-akan dirinya selalu menuruti apa kata Suho. Suho bingung mengapa Bomsok marah kepadanya. Padahal ia sudah meluangkan waktu untuk membantu Bomsok. Di sini, Bomsok bertindak terlalu jauh. Ia malah mengejek Suho mengharapkan terima kasih darinya. Atau Suho mengharapkan bayaran darinya. Suho langsung mendorong Bomsok ke dinding. Menurutnya tindakan Bomsok sudah kelewatan. Si-eun menyuruh mereka berdua untuk berhenti. Dan di sana, Bomsok pun pergi meninggalkan teman-temannya. Bomsok, 괜찮아? 괜찮아. Saat pergi sendirian, Bomsok bertemu dengan Jungchan dan yang lainnya. Ia juga bertemu lagi dengan pembuli yang tidak terima diperlakukan seperti tadi oleh Bomsok. Karena mereka dari sekolah lain, Jungchan tidak suka anak-anak sekolah lain masuk wilayah mereka. Sehingga pembuli itu pun menjadi sasaran Jungchan dan kawan-kawannya. Melihat kesempatan tersebut, Bomsok ikut menghajar pembuli itu hingga ia babak belur. Lalu kemudian, Bomsok ikut minum-minum bersama geng Jungchan. Untuk membuat teman-teman barunya terkesan, Bomsok membayar semua minuman mereka. Dan untuk merayakan pertemanan ini, mereka lalu minum-minum dan berfoto bersama. Mereka juga saling follow di Instagram. Bomsok merasa baru kali ini ia dianggap sebagai teman.
ia pun memutuskan untuk berhenti mengikuti Suho di Instagram dan pada malam itu ia memilih untuk bersenang-senang bersama teman-teman barunya. Setelah malam itu, Bomsok benar-benar berubah. Ia tidak mempedulikan Si-eun dan Suho lagi dan memilih untuk berteman dengan Jungchan serta Taehoon. Si-eun lalu memutuskan untuk bertanya kepada Bomsok apa yang terjadi kepada dirinya dan mengapa ia berteman dengan Jungchan dan kawan-kawannya. Bomsok berkata, ia bisa berteman dengan siapapun yang ia suka. Lagi pula dari awal, Suho tidak pernah memandang dirinya sebagai teman. Suho hanya memandang dirinya rendah dan menganggapnya sebagai bawahan. Hal tersebut didengar oleh Suho. Bukannya meminta maaf karena sudah menjelek-jelekan Suho, Bomsok berlalu pergi, meninggalkan Si-eun dan juga Suho. Seperti biasa, malam itu Bomsok kembali minum-minum bersama Jungchan dan yang lainnya. Jungchan mengajak Bomsok bergabung bersama Yongbin yang membawa teman satu sekolahnya di SMA Jisung, Woyoung yang juga bisa UFC seperti Suho. Sementara Bomsok bersenang-senang dengan teman barunya, Si-eun dan Suho lebih sering berdua. Bahkan Si-eun membantu Suho mengantar makanan. Saat minum bersama, Si-eun berkata kepada Suho, sepertinya Bomsok diperalat oleh Jungchan dan kawan-kawannya. Terlihat bagaimana Bomsok membayar dan membelikan mereka minuman serta baju-baju dan juga tas. Setiap hari, Bomsok bau alkohol dan Si-eun merasa khawatir kepada temannya itu. Suho lalu berkata, bagaimana jika sebenarnya Bomsoklah yang menggunakan mereka untuk mencari kepopuleran. Ia tahu, selama ini Bomsok bergabung dengan mereka berdua karena menginginkan hal tersebut yang akan membuatnya terlihat keren. Suatu hari, saat antri makan siang di kantin sekolah, Jungchan dan kawan-kawannya tentu saja ada Bomsok juga menyela antrian. Suho yang tidak terima lantas menegur mereka. Awalnya Jungchan enggan melakukannya, tapi sekali Suho melancarkan pukulannya dan Jungchan terlempar, barulah mereka masuk ke antrian. Tapi di sana, Bomsok mencoba melawan. Ia tidak mau menuruti apa kata Suho. Suho muak melihat Bomsok. Ia lalu mendorong Bomsok hingga ia pun terpental. Bomsok marah dan kesal, ia merasa dipermalukan dan meminta kepada Jungchan untuk mencari seseorang yang bisa mengalahkan Suho. Dan mereka teringat dengan Wonyoung. Bomsok kemudian menemui Wonyoung. Ia rela membayar berapapun asalkan Wonyoung mau mengalahkan Suho. Ia ingin Wonyoung menjatuhkan Suho di hari Sabtu ini tepat saat Suho berulang tahun. Wonyoung pun setuju karena ia juga memiliki kanal YouTube dan akan menyiarkan pertarungan sesama UFC ini secara live. Menurut Jungchan dan Taehoon, Wonyoung juga punya dendam kepada Suho. Suho pernah mengalahkan Wonyoung di sebuah kompetisi, dan untuk membuat Suho kalah, mereka harus membantu Wonyoung dengan cara diam-diam saat Suho bekerja menjadi kurir makanan. Bomsok dan yang lainnya memutus rem kendaraannya sehingga saat Suho mengendarainya ia tidak bisa mengendalikan laju motornya dan berakhir kecelakaan. Saat itu, Suho tahu jika Bomsoklah yang melakukan hal ini kepadanya. Ia semakin jijik melihat tingkah Bomsok dan Bomsok semakin tidak sabar melihat Suho kalah bertarung melawan Wonyoung. Namun, bagaimana caranya dia memancing Suho agar bisa keluar melawan Wonyoung? Saat hari ulang tahun Suho, Bomsok berusaha menghubunginya, tapi panggilannya terus dialihkan. Artinya, kemungkinan nomor telepon Bomsok sudah diblokir oleh Suho. Bomsok tidak kehabisan akal. Ia mencoba menghubungi Yongyi dan menyuruhnya untuk mengambil hadiah yang ia kirimkan untuk Suho, tapi dengan syarat tidak memberitahukan Si-eun atau Suho dengan alasan ia malu. Yongyi yang pada saat itu bersama Si-eun dan sedang menghias ruangan pun menuruti apa kata Bomsok.
Ia pun pergi menemuinya di sebuah kafe. Di sana Yongyi bertanya kabar Bomsok dan meminta maaf karena sudah membuatnya dalam situasi sulit. Bomsok kesal kenapa orang-orang selalu mengasihaninya. Yongyi bingung, ada apa dengan Bomsok? Lalu ia melihat kawanan Yongbin dan sadar ia bakalan menjadi sandera. Sementara di rumah, saat Suho datang, ia dan Si-eun malah bermain game sembari menunggu kedatangan Yongyi yang katanya ingin keluar sebentar, namun ditunggu-tunggu tidak datang juga. Saat itu, Si-eun melihat ponsel Suho berbunyi dan melihat pesan yang dikirim oleh Bomsok, di mana ia menahan Yongyi. Melihat hal tersebut, Si-eun langsung menghapus pesan tersebut dan memutuskan untuk pergi seorang diri. 나 편의점 좀 갔다 올게. 저기? Sementara, saat menculik Yongyi, Bomsok sempat-sempatnya bertanya apa Yongyi berkencan dengan Suho. Karena sedari tadi teleponnya tidak diangkat, tapi ketika ia mengirim foto Yongyi, Suho langsung membalas akan segera datang. Suho memberi Yongyi tempat tinggal dan juga pekerjaan. Jadi, sembari mengejek, Bomsok ingin tahu apa yang sudah Yongyi berikan kepada Suho. Jelas, Yongyi enggan menjawab pertanyaan konyol Bomsok karena dirinya, Suho, dan Si-eun murni berteman dan tidak mengharapkan imbalan seperti Bomsok. Pada saat itu, Si-eun pun datang. Mereka terkejut, kenapa bukan Suho? Justru Si-eun yang menghampiri mereka. Tapi bagi Yongbin yang punya dendam kepada Si-eun malah menyukainya. Ia jadi bisa balas dendam kepada Si-eun. Pada saat itu, Si-eun mengajak Yongyi untuk kabur, tapi mereka berhasil menangkap Si-eun dan langsung menghajarnya. Terjadilah pertarungan di antara geng Yongbin dan juga Si-eun. Yongyi yang berhasil kabur berjanji akan kembali dan memanggil kepolisian. Pada saat pertarungan tersebut, Yongbin hampir saja kalah. Di sana Woyong datang dan langsung menghajar Si-eun hingga Si-eun tersungkur. Yongbin yang melihat Si-eun sudah terjatuh langsung mengambil kesempatan ini untuk menghajarnya. Tapi di sana, Bomsok menyuruh Yongbin untuk melepaskan Si-eun karena yang mereka incar adalah Suho. Tapi Yongbin menolak karena Suho adalah urusan Bomsok, sementara Si-eun adalah urusannya. Yongbin langsung memukuli Si-eun hingga ia babak belur. Mungkin jika saat itu mereka tidak mendengar polisi datang, Yongbin bisa saja menghabisi Si-eun malam itu juga. 야, 네가 이긴 줄 알았지. Lalu, polisi dan ambulan datang. Namun saat polisi ingin meminta keterangan dari Si-eun, keterangan Si-eun berbeda dengan Yongyi. Si-eun berucap, Bomsok adalah temannya dan ia tidak ikut andil dalam perseteruan ini. 괜찮으니까 솔직히 말해도 돼요. Saat masih kecil, Si-eun pernah kecelakaan. Ayah dan ibunya bertengkar dan sibuk menyalahkan satu sama lain. Sampai akhirnya ayahnya berkata, ia tidak siap memiliki seorang anak. Si-eun yang mendengar hal tersebut lantas berpikir ayahnya tidak menginginkannya. Makanya apapun yang terjadi di sekolah, ia tidak pernah menceritakan apa-apa termasuk saat ia harus dirawat di rumah sakit akibat serangan dari Yongbin dan kawan-kawannya. Setelah memberi keterangan ke pihak kepolisian, Si-eun menghubungi Bomsok. Ia ingin Bomsok mengakhiri segalanya dan jangan main-main lagi dengan Suho. Namun, kejadian itu telah menyebar. Bagaimanapun, karena menyangkut nama Bomsok, maka hal ini akan sampai ke telinga ayahnya. Asisten ayahnya meminta penjaga untuk menjaga rumah dan tidak memperbolehkan Bomsok keluar rumah lagi. Karena saat ini ayahnya sedang berada di luar negeri. Takutnya Bomsok semakin berbuat ulah. 어떻게 알았어요? 서에서 연락이 왔습니다. 범석 군이랑 친구라면서. Sementara itu, Suho bingung mengapa Si-eun tidak masuk ke sekolah. Begitu juga dengan Bomsok. Ia mencoba menghubungi Si-eun, tapi Si-eun hanya bilang dia ada urusan keluarga dan untuk sementara ini tidak bisa ke sekolah. Jadi, Suho mencoba bertanya kepada Yongyi, tapi Yongyi pun berkata tidak tahu apa-apa. Saat Suho ke rumah Si-eun, tidak ada satu orang pun di sana. Jadi kemudian ia bertanya kepada Jung-chan kemana perginya Bomsok. Sepertinya hilangnya Bomsok berhubungan dengan Si-eun. Jung-chan pura-pura tidak tahu apa-apa.
Suho lalu berkata, jika Jungchan menghubungi Bomsok, tolong bayar tagihan perbaikan motornya sebanyak 800.000 won. Jungchan terkejut karena Suho tahu siapa yang sudah membuat motor Suho rusak dan ia kecelakaan. Jadi, saat istirahat, Jungchan berusaha menghubungi Bomsok namun tidak diangkat juga. Mereka sebenarnya khawatir terjadi sesuatu kepada Si-eun karena ia juga tidak sekolah. Apa jangan-jangan Si-eun telah mati? Menurut mereka malam itu Yongbin benar-benar berlebihan. Ternyata di sana Suho mendengar semuanya. Ia lalu memukuli mereka agar mereka mau memberitahukannya. Dan kemudian Jungchan akhirnya menjelaskan jika Bomsok membayar Woyong. Awalnya untuk memukuli Suho, namun rupanya Si-eun menggantikan Suho. Bomsoklah yang sudah melakukan hal ini dan mereka hanya ikut-ikutan. Suho lalu pergi menemui Yongyi dan bertanya di rumah sakit mana Si-eun dirawat. Yongyi terkejut karena sekarang Suho telah mengetahui semuanya. Ia bilang hari ini Si-eun sudah pulang. Ia ingin Suho tidak berbuat apapun karena dari awal Si-eun ingin merahasiakan hal ini dari Suho. Suho kemudian mampir ke rumah Si-eun. Saat Si-eun membukakan pintu, Suho tahu Si-eun sedang menyembunyikan tangannya yang terluka. Ia hanya bertanya, apa Si-eun baik-baik saja dan apakah besok Si-eun masuk ke sekolah? Karena besok ada ujian. Si-eun lalu mengangguk. Setelah itu, Suho pun pergi. Sementara itu di rumah Bomsok, saat ayahnya kembali dari luar negeri, ia langsung menghajar Bomsok dan mengatainya bodoh dan hama yang tidak seharusnya ia besarkan. Ayahnya sudah berkata untuk tidak membuatnya malu, namun anak angkatnya itu malah sering berbuat ulah. Ayahnya akan menyuruh Bomsok untuk berhenti sekolah dan mengirimnya ke Filipina. Terserah di sana Bomsok mau melakukan apa. Hanya saja ia tidak boleh berkata jika dirinya adalah anaknya. Pada saat itu, Bomsok lari dari rumah. Di dalam taksi, ia melihat ponselnya di mana tidak hanya Jungchan, tapi Suho juga menghubunginya. Ia yakin Suho pasti ingin membalaskan dendam kepadanya. Bomsok kemudian menghubungi Woyong, dan mereka membuat rencana baru untuk menghabisi Suho. Sementara pada malam itu, Yongyi menghubungi Si-eun. Ia bertanya apa Si-eun sudah bertemu dengan Suho. Karena Suho telah mengetahui semuanya. Dan sekarang Suho tiba-tiba tidak datang ke tempat kerja dan juga tidak bisa dihubungi. 여기 없어. 얘 진짜 어디 간 거야? Sementara itu, Suho dipanggil ke sebuah arena tinju tempat biasa Woyong berlatih. Di sana sudah ada Jungchan, Taehoon, dan yang lainnya, serta ada Bomsok. Target Suho adalah Bomsok. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Saat berhadapan dengan Bomsok, Suho berkata, seharusnya Bomsok melampiaskan kekesalannya kepada dirinya, bukan bermain kepada anak-anak yang tidak bersalah. Lalu, Suho meminta maaf kepada Bomsok karena sudah membuat Bomsok menjadi kesal kepadanya. Dia sudah meminta maaf. Giliran Bomsok yang harus minta maaf kepada Si-eun dan Yongyi. Bomsok menolak. Ia tidak akan pernah meminta maaf. Suho kemudian memukul Bomsok. Menurutnya pria pengecut itu harus sadar. Ia juga tidak menyangka jika Bomsok membayar Woyong untuk bertarung dengannya. Karena sudah kepalang tanggung, Suho pun setuju bertarung melawan rekan UFC-nya dulu. Tidak lupa, Woyong merekam pertarungan tersebut dan kemudian pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, pertarungan yang intens itu mengakibatkan Woyong beberapa kali terjatuh. Saat Suho ingin mengakhirinya, tiba-tiba Taehoon menendang kaki Suho hingga ia terjatuh. Dan saat Suho teralihkan oleh perbuatan curang tersebut, Woyong langsung menendang kepala Suho hingga ia pun sekarat. Pada saat itu, Bomsok langsung naik ke arena dan menendangi Suho. Menurutnya Suho tidak pantas untuk mengasihaninya. Ia tidak suka dipandang rendah oleh Suho.
Jungchan dan yang lainnya ikut memukuli Suho hingga akhirnya Suho tidak sadarkan diri. Pada saat itu, aksi mereka terhenti saat asisten ayah Bomsok datang. Ia menyuruh Bomsok untuk segera pulang. Di sana Jungchan memeriksa keadaan Bomsok yang ternyata sudah tidak bernapas. Mendengar hal tersebut, semua anak-anak pun berlari ketakutan, tapi asisten Bomsok langsung menghadang Jungchan dan juga Taehoon. Ia ingin mereka berdua mengikuti rencananya agar semuanya tidak mendapatkan masalah. Di sana, Bomsok langsung merasa bersalah. Ia hanya ingin Suho terluka, bukan tewas. Ia berulang kali memanggil nama Suho, tapi Suho tidak bisa menjawab lagi. Asisten ayahnya itu langsung menyeret Bomsok dan membawanya pergi dari sana. Sementara itu, asisten ayahnya Bomsok membuat rencana bersama Jungchan dan Taehoon, di mana mereka berdua harus berkata jika mereka berolahraga bersama, namun tiba-tiba Suho terjatuh dan pingsan. Di sana, mereka juga menghapus CCTV. Singkatnya, kepolisian pun datang dan Suho dibawa ke rumah sakit. Mereka bicara sesuai dengan rencana dan Bomsok sama sekali tidak boleh dibawa-bawa. Tidak hanya itu, untuk menutupi jejak, asisten ayah Bomsok juga mengirimi Si-eun pesan karena sedari tadi ia menghubungi ponsel Suho, di mana asisten ayah Bomsok itu menuliskan jika saat ini ia sedang latihan dan tidak mau diganggu. Di rumah Bomsok, ia jelas dihajar habis-habisan oleh ayahnya. Bahkan ayahnya berkata akan membunuhnya saat Bomsok sampai di Filipina. Hari itu di sekolah, Si-eun datang pagi seperti biasa. Namun tidak ada Suho yang tidur di dalam kelas. Ia pun mengikuti ujian sekolah dan menunggu waktu istirahat. Pada saat ponsel yang dikumpulkan bisa diambil, Si-eun melihat Yongyi menghubunginya dan dari sana Si-eun tahu apa yang terjadi kepada Suho. Di mana Suho saat ini dirawat di rumah sakit. Ada asisten ayah Bomsok datang dan membayar tagihan. Serta nenek Suho disuruh menandatangani sebuah kontrak aneh, entah apa itu. Si-eun bergegas ke rumah sakit dan melihat keadaan Suho yang sangat mengkhawatirkan. Si-eun langsung menangis melihat sahabatnya itu. Ia berjanji akan membalaskan apa yang terjadi kepada Suho. Dimulai dengan datang ke SMA Jisung, tempat Yongbin bersekolah. Saat Yongbin masuk ke dalam kelasnya, semua orang menatapnya. Yongbin yang masih bingung dengan apa yang terjadi, kemudian dikejutkan dengan serangan mendadak dari Si-eun. Bahkan, Si-eun menusuk pulpen di bahu Yongbin. Ia bertanya, di manakah orang yang sudah menghajar Suho? Yongbin berkata, ia tidak ada di malam kejadian tersebut. Semua itu ulah Bomsok. Dan jika Si-eun mencari Woyong, ia biasanya ada di kelas gym. Lalu, Yongbin memperlihatkan sebuah video di mana Bomsok memukuli Suho berkali-kali sampai akhirnya Suho tidak sadarkan diri. Sementara itu, Yongyi mendatangi Bomsok di rumahnya. Ia tidak terima Bomsok memperlakukan Suho menjadi seperti itu. Bomsok yang pada saat itu hendak pergi ke sekolah berkata, jika Suho menjadi seperti ini, itu semua karena Yongyi. Seandainya Yongyi tidak merebut posisinya sebagai teman dekat Suho, maka persahabatan mereka bertiga tidak akan hancur. Setelah memukuli Yongbin, Si-eun datang ke kelas Woyong. Di sana, ia cukup berani menantang anak UFC seperti Woyong, dan jelas di awal Si-eun kalah telak, bahkan ia dipukuli habis-habisan. Beruntung Si-eun anak yang pintar dan pandai mengatur strategi. Saat Woyong kembali memukulinya, ia langsung menghindar dan Woyong malah memukul barber yang ada di sana hingga tangannya kesakitan. Si-eun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia langsung mengambil barbel dan memukulkannya ke kaki Woyong. Meski Woyong memohon dan mengatakan ini semua adalah ulah Bomsok, tetap saja Si-eun memukuli kakinya hingga ia tidak akan bisa bertanding UFC lagi.
Sementara itu di SMA Byuksan, ayah Bomsok datang ke sekolah untuk mengucapkan perpisahan karena putranya akan pindah ke luar negeri. Di sana ia meyakinkan berita tentang yang menimpa Suho, dan pihak sekolah tahu jika Suho tiba-tiba pingsan saat berlatih. Namun, tanpa ayah Bomsok ketahui, ternyata Si-eun sudah sampai di dalam kelasnya dan menghajar Jungchan, Taehoon, hingga mereka tidak bisa berkutik lagi. Lalu, Si-eun mendatangi Bomsok. Ia berkata, ia sudah pernah bilang untuk mengakhiri semua ini. Tapi kenapa Bomsok tetap saja menyakiti Suho? Padahal, dulu mereka bertiga teman dekat. Bomsok tidak berkata apa-apa selain menyuruh Si-eun memukulinya. Ia ingin Si-eun memahami tindakannya. Si-eun pun setuju. Untuk itu Bomsok juga harus memahami dirinya yang harus memukul Bomsok karena sudah membuat sahabatnya menjadi seperti itu. Namun, di sana Si-eun tidak memukul Bomsok. Ia hanya menyayangkan tindakan Bomsok kepada Suho. Si-eun lalu pergi setelah membuat kekacauan di sekolahnya. Guru-gurunya mencoba menangkapnya, namun di sana Si-eun memberontak. Bahkan, ia memecahkan jendela sekolah sebagai bentuk kekesalan dan rasa bersalahnya kepada Suho, sahabatnya. Apalagi di sana ada ayah Bomsok. Setelah itu Si-eun kembali ke rumah sakit dan melihat keadaan Suho yang tidak kunjung membaik. Ia bahkan sampai berhayal Suho membangunkannya saat ia kelelahan setelah membalaskan dendam kepada musuh-musuh mereka. Namun yang ia lihat hanyalah Suho yang masih terbaring di tempat tidurnya. Setelah itu Si-eun mendengar kabar jika Bomsok telah pergi ke Filipina tanpa mengucapkan maaf kepada teman-temannya. Sementara Yongyi mulai menghindar dari Suho dan juga Si-eun. Ia merasa itu semua kesalahannya. Meski beberapa kali Si-eun mendengar jika Yongyi menghubungi nenek Suho untuk mengetahui kabarnya. Sebenarnya, ayah Bomsok ingin Si-eun dimasukkan ke dalam penjara remaja. Tapi, Si-eun mengancamnya dengan memberikan video bagaimana Bomsok memukuli Suho hingga ia koma. Jadi, hukuman Si-eun hanyalah ia pindah dari SMA Byuksan. Tidak ada sekolah di Seoul yang mau menerimanya, kecuali SMA di kota pinggiran, yaitu SMA Enjang yang terkenal akan siswa-siswa nakalnya. Ayahnya berkata, ia percaya kepada anaknya. Si-eun tidak melakukan kesalahan. Si-eun pun masuk ke SMA Enjang sebagai murid baru. Murid yang dipenuhi oleh anak-anak nakal itu tentu saja melihat Si-eun sebagai sasaran empuk. Namun, mereka salah jika berurusan dengan Si-eun. 노예 당첨. 예상 범위를 안 벗어나는구나. 이러면 Sementara, drama ditutup ketika seseorang melaporkan tindakan Si-eun terhadap Won-young. Sehingga Won-young pun gagal ikut berkompetisi pada ajang UFC dan mereka berniat melakukan balas dendam kepada Si-eun. It's okay, it's okay now. It's okay, it's okay. 익숙해 나 우린 들어가 푹 그 안에 sick blow 그 안에 그쳐는 우주 날 찾아와줘